Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tentunya buat pemirsa yang ingin menanyakan atau memberikan pertanyaan kepada narasumber kita, bisa WhatsApp di interaktif kita di 0851 76 76 46 48. Dan kita masih akan membahas mengenai tumor. Tadi sempat membahas bagaimana nih perubahan dari jinak ke ganas ya dokter, yang mungkin boleh dijelaskan kembali nih seperti apa tumor ini sendiri. Iya, boleh kembali lagi ke slide ya. Tentunya. Oke, kita habisin dulu slide-nya. Next, boleh kita lanjut ke, ini adalah sebenarnya untuk mendiagnosa dia itu tumor jinak sama tumor ganas, memang tidak bisa dipastikan hanya dengan pemeriksaan bagian luar tubuh pasien itu saja. Memang dibutuhkan untuk pemeriksaan labor ya, pemeriksaan darah seperti itu, kalau memang dibutuhkan pemeriksaan urin seperti itu ya. Namun untuk diagnosa dari suatu tumor ini jinak atau ganas, itu adalah gold standarnya adalah biopsi. Nah, biopsi ini dia melihat patologi anatomi atau mikroskopisnya, apakah memang sel ini adalah sel tumor yang ganas atau yang jinak. Nah, maka dari itu kalau memang pasien-pasien yang datang ke puskesmas seperti itu ya, ada benjolan, kalau memang tidak ada perubahan atau tidak ada perbaikan setelah diterapi di awal di puskesmas, pasti akan kami sarankan atau rujuk ke rumah sakit, mungkin akan dilanjutkan untuk pemeriksaan yang lain. USG ya, kalau memang dibutuhkan MRI, tapi yang paling gold standarnya adalah biopsi ya, untuk mengetahui pasti apakah secara mikroskopis ini adalah sel kanker yang jinak atau yang ganas seperti itu. Biopsi ini mungkin untuk pengetahuan aja. Kadang kan masyarakat ini dia karena terdengarnya awam, apa sih biopsi itu gitu ya. Jadi takut seperti itu ya. Biopsi ini dia adalah pengambilan sedikit jaringan. Misalnya benjolannya di leher atau di mana ya, sedikit jaringan, diambil sedikit baru dilihat mikroskopik. Tapi kalau untuk teknisnya itu nanti tergantung dari dokter bedahnya. Apakah memang diperlukan bios lokal atau memang diperlukan bios umum. Nah, itu untuk gambaran supaya pemirsa tidak perlu takut ya. Yang takut itu apa? Takut itu tidak tahu secara dini. Sedari dini tidak tahu, nanti ujuk-ujuknya udah makin besar, udah berkomplikasi, udah bermetastasis atau menyebar ke organ lain, baru nih datang dan berobat. Nah ya, jadi kalau memang diperlukan pemeriksaan, ikuti semua proses pengobatannya. Next, boleh ya. Nah ini untuk pengobatannya. Ini untuk pengobatannya tumor, baik yang tumor jinak atau ganas, tergantung ya, tergantung bentuknya, tergantung ukurannya, tergantung penyebarannya. Jadi ada yang kemoterapi, radioterapi, ada terapi hormon, ada yang namanya imunoterapi. Kalau secara garis besar kemoterapi, radioterapi itu apa sih? Seperti itu ya, mungkin masyarakat bertanya. Kemoterapi itu tidak semata-mata, saya pernah nih pasien nanya, Bu, kemoterapi itu yang masuk terowongan terus kita disinar dalam terowongan itu ya, seperti itu ya. Tidak, bukan ya. Jadi kalau kemoterapi ini dia biasanya memasukkan obat ke tubuh. Tujuannya apa? Tujuan kemo dan radioterapi yang pertama dia untuk mengecilkan sel kanker atau sel tumornya. Yang kedua, dianya untuk menghilangkan sel kanker atau untuk membunuh sel-sel kanker di dalam tubuh seseorang atau sel tumornya. Sama dengan radioterapi. Kalau radioterapi dari kata radio itu berarti penyinaran, baru penyinaran. Penyinaran pun tidak akan dimasukkan ke dalam tabung yang kata banyak pemirsa TVRI di rumah ya, tidak. Nanti akan ada penyiraman. Kalau memang penyiraman cuma di sini, tidak ada penyebaran lain, mungkin di satu lokasi saja. Baru terapi hormon, baru imunoterapi. Seperti ini. Ini untuk gambaran. Ini pengobatannya ya dok ya. Tapi kalau untuk pengobatan ini kan berarti ada tahapan-tahapan ya dokter. Betul. Ya. Nah ini di fase apakah tumor atau kanker ini untuk bisa masuk ke kemo
ke terapi hormon itu pasti ada langkah-langkahnya, itu seperti apa dokter? Kalau dia masih tumor jinak, kalau tumor jinak biasanya pengobatannya belum sampai ke kemo radio ya. Karena kalau memang sudah diperiksakan ke dokter, terus hasil biopsinya ini tumor jinak, biasanya akan diberikan pengobatan obat-obatan dulu ya. Dia nggak sampai ke kemo radio. Yang sampai ke kemo radioterapi ini adalah tumor atau kanker, tumor ganas atau kanker ya. Karena itu tadi, karena sel kanker ini dia cepat ya, dia tuh pokoknya perkembangannya tuh begitu cepat, kita tidak bisa menstop lagi dengan dengan pengobatan, karena pengobatan kan mungkin akan lama ya, penyerapan butuh diminum dulu, butuh penyerapan dulu ya. Kita butuh memang pengobatan yang lebih agresif lagi. Sudahlah sel kanker ini agresif, kita butuh agresif lagi. Makanya selain pengobatan obat-obatan dibutuhkanlah kemoterapi, radioterapi ini supaya dia benar-benar mati seperti itu. Ya, benar-benar mati, sel kanker dalam tubuh benar-benar hilang dan benar-benar mengecil seperti itu. Berarti ini pertahapan ya dokter, atau satu kali langsung 3 pengobatan ini? Itu tergantung dari kankernya itu di bagian atau lokasi tubuh bagian mana. Nanti dokter bedah yang akan mempertimbangkan apakah perlu keempat-empatnya sekali jalan ataukah kemo dulu baru radio. Karena masing-masing pasien itu kan dia cukup dinamis, cukup unik ya. Mungkin sama-sama kanker serviks atau kanker payudara, tetapi kondisi tubuh kita tidak bisa mengukur satu-satu. Jadi memang ada yang monoterapi, ada yang kombinasi terapi dokter bedahnya yang akan mempertimbangkan seperti Berarti itu. itu ada pertimbangannya tentunya ya dokter ya, seperti apa penyakit yang sedang berada di dalam tubuh kita. Dan juga pemirsa nih yang masih mungkin ingin bertanya gitu dan memberikan pertanyaan kepada narasumber kita, bisa telepon di WhatsApp interaktif kita 0851 7676 4648. Baik dokter, mungkin boleh duduk kembali nih, masih mau membahas mungkin kita nih sebagai kaum awam nih sering banget nih dengar yang katanya stadium 1, 2, 3, dan 4. Ini seperti apa ya dokter? Mungkin penjelasannya, mungkin tingkatannya atau seperti apa mungkin bisa dijelaskan. Iya, memang tumor ini itu kalau yang udah masuk stadium biasanya yang ngarah ke tumor ganas ya, atau yang kanker. Kalau biasanya stadium, dia sebenarnya stadium ini juga tergantung dari organnya ya. Maksudnya di sini kayak kanker serviks atau kanker payudara, dia memang ada sampai 4 stadium, dan satu ini aja ada pembagian A, B gitu ya. Stadium 2 ada A, B seperti itu. Kalau misalnya untuk stadium suatu kanker, stadium 1 dia masih dari ukurannya masih kecil, itu ya. Dan kalau stadium 2 ada ukuran berapa senti gitu besarannya ya, lebih dari berapa senti. Kalau stadium 2 biasanya udah ada menginvasi atau pembekakan kelenjar getah bening di daerah sekitar. Misalnya kanker payudara ya, kanker payudara stadium 2 udah ada pembekakan kelenjar getah bening. Paling banyak biasanya di ketiak ya, di leher seperti itu. Stadium 3 biasanya stadium 3 ke 4 ini yang udah ngarah ke klinis yang berat ya. 3 dan 4 biasanya sudah ada metastasis, kita nyebutnya ya di dunia medis, metastasis atau penyebaran ke organ lain. Ke organ lain yang paling banyak kita ambil contoh kanker payudara lagi atau serviks, itu penyebarannya paling banyak adalah di tulang sama di paru-paru. Nah, jadi kalau biasanya dokter bedah atau dokter onkologinya akan juga mempertimbangkan apakah ada gejala lain seperti sesak nafas, seperti itu ya, atau batuk-batuk. Berarti sudah ada konsen juga atau pemeriksaan untuk ronsen paru melihat apakah ada metastasis atau penyebaran ke organ lain untuk menentukan juga stadiumnya. Akan tetapi walaupun dianya itu ukurannya kecil, tetapi sudah bermetastasis atau menyebar ke organ lain, contohnya tadi paru-paru atau tulang, dia udah langsung naik ke stadium 3 atau 4.
Berarti ini memang harus ada pemeriksaan ini ya Betul, dokter ya. Kita nggak tahu nih dari ukurannya aja, tapi Iya. juga harus ada pemeriksaannya. Nah kalau dari Bang Agung sendiri nih melihat masyarakat, ini kan pemicu utamanya adalah pola makan yang tidak sehat ini. Seperti apa sih melihat sekarang masyarakat mungkin dengan pola makan yang cukup terlihat tidak sehat gitu ya. Sebenarnya pola makan yang sehat itu mungkin seperti apa, bisa dijelaskan Mas Agung? Baik, terima kasih untuk cara pola makan yang sehat ya. Udah seperti yang kita ketahui bahwasannya kalau dulu itu ada yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Nah kalau sekarang itu ada yang namanya dari Kementerian Kesehatan tahun 2018 sudah mengganti dengan pola makan yang sehat, itu isi piringku. Isi piring Ya, isi piringku itu ada 4 kategori, 4 item. Yang pertama ada, memang kita harus makan karbo. Karbonya bisa bebas, ini tergantung daerah yang masing-masing ya. Kalau kita di Sumatera misalnya pakai beras, nasi atau jagung, jadi itu pola makan karbo. Terus yang kedua harus ada lauk pauknya. Lauk pauk itu harus ada yang protein hewani dan nabati. Yang hewani ini bisa kita ikan laut, ikan sungai, telur, ayam gitu, atau daging gitu. Nah terus yang kalau hewani, untuk yang nabatinya kita bisa pakai kedelai atau dari kacang-kacangan, bisa tempe, bisa tahu, itu untuk yang. Nah lanjut lagi yang ketiga harus ada buah-buahnya ya. Kita harus makan dengan isi piring itu harus ada buah-buahnya, jadi bebas buahnya apa aja, mau buah pepaya, mau buah semangka, mau buah pisang, tapi akan tetapi buahnya itu diganti, jangan monoton gitu, sama seperti kayak yang lauk pauk tadi. Iya, hari ini misalnya pisang, hari ini misalnya ikan, besoknya diganti tempe, besoknya diganti lagi ayam gitu. Terus satu lagi harus ada sayurnya. Iya. Betul yang disampaikan oleh Dokter Elsa tadi, bahwasannya kita harus akan mulai dari sekarang harus mulai mencintai makan sayur, karena di zaman sekarang banyak anak-anak udah banyak ya Sulit yang memang makan susah sayur, banget ya. Memang apalagi untuk pemirsa TPRI, ibu-ibu ya, ibu-ibu yang di rumah, sangat banyak tantangan untuk anak-anaknya nggak suka makan sayur gitu. Benar ya kan sekali. Iya, jadi monoton aja merekanya, kalau suka bayam aja gitu ya kan. Karena Yang penting makan sayur kan. iya katanya, tapi akan tetapi kan manfaatnya beda, seratnya dengan jumlah serat yang berbeda. Mungkin orang tuanya mengatasinya dengan cara penyajian yang berbeda gitu. Misalnya dibikin nugget sayur gitu ya kan, di blender bikin kalau bisa tanpa MSG. Memang harusnya harus non MSG ya. Jadi nggak ada bahan kimia. Itu dengan pola makan yang sehat. Jadi kita harus menghindari yang namanya disampaikan oleh Dokter Elsa tadi, untuk makanan junk food, western gitu. Karena sekarang kayaknya anak-anak malah memilih untuk makanan udah yang penting cepet, yang penting makan Iya, cepet anaknya. saji, Jadi gitu. cepet saji itu Iya. menjadi pilihan utama nih, bukan hanya Iya, anak-anaknya tapi betul. juga orang tuanya nih, Iya. untuk mempermudah semuanya. Malah ini yang nggak sehat ya dokter ya Bang ya. Jadi ini harus lebih diperhatikan lagi makan makanan anak-anak kita untuk lebih sehat tentunya. Nah, kalau saya mau menanyakan tentang MSG, tapi nanti ini setelah jeda vario berikut ini pemirsa tetap di Dokter Kita Bersama Kita Sehat.